prosesi penandatanganan perjanjian antara PT Insan Cita Mandiri Sejahtera dengan PT Edumatik Internasional. Kita minta Kak Hanifah Hussein, Direktur Utama Hairul Anas dari Edumatik Internasional, Bang Nasir, biasanya silakan. Bang Korpres, Bang Arisa Patria, Bang Akbar Tanjung, Bang Ahmad Yani, Bang Sem, Bang Ade Adam Nuh, para senior yang hadir pada malam ini untuk menyaksikan soft launching, dan para senior, Bang Sahrir, Dr. Sahrir, Bang Oong, Bang Fatur Rahman, Ketua Munas kami, Bang Ipik, Bang Julkifli, kita saksikan bersama soft launching prosesi penandatanganan pada malam hari ini, teknologi digital untuk kemandirian organisasi. Bang Akbar dan Pak Korpres, rekan-rekan, perjanjian ini adalah perjanjian menggunakan robot biru milik haknya PT Edumatik. Ini Bang Akbar namanya Hairul Anas. Jadi Anas dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, platform atau software adalah milik mereka, maka kami akan mengkapitalisasi seluruh anggotanya melalui satu produk yang namanya payment point. Jadi ya, untuk seluruh transaksi. Dari setiap transaksi itu, dari seluruh anggota kami, maka robot ini mendapat hadiah Rp1.000. Dari Rp1.000 itu, kalau transaksi Bang Akbar, kalau kita punya 17 juta dari sejak berdirinya HMI, 17 juta kami, anggota alumni, maka tahun pertama kami hanya mengakuisisi 1 juta secara konservatif. Jadi kalau 1 juta ini 1 juta transaksi alumni HMI dalam 1 hari, maka 1 tahun HMI mendapatkan 360 miliar. Kami, nah, dari 300 itu milik kami 44%. 44% milik Hairul Anas sebagai pemilik software dan semua 54%. Ya, dari 44%, 20% kami cashback, kembalikan Pak Yani kepada end user. Nah, 24% milik kami, jadi rata-rata insya Allah kami mendapatkan 100 miliar dalam 1 tahun. 100 miliar itu sebagian besar adalah milik MD, kemudian sebagai MD daerah. Jadi yang ini belum final, Bang Akbar, kami perlu persetujuan Korpres nanti. Yang jelas yang kecil kami nasional, kemudian kami wilayah, yang terbesar adalah kami daerah. Kalau 100 miliar kita dapat, insya Allah minimal 1 miliar lebih itu adalah milik MD setiap tahun, gitu. Tapi dengan syarat bahwa yang menggunakan ini harusnya alumni HMI dan seluruh alumni HMI. Ya, produknya with or without, kita menggunakan itu untuk kebutuhan kita sehari-hari, yaitu membayar telepon, listrik, beli pulsa, beli tol, beli tiket dan lain-lain, gitu Bang. Jadi itu ya hotel, restoran, itu konsep dasarnya. Jadi Hairul Anas adalah pemilik hak ya dari sistem software platform itu, dan kita menggunakan dengan mengkapitalisasi seluruh anggota kami di Indonesia sejak berdiri. Itu Bang. Ya. Nah, harus menggunakan ini Bang. Ya, harus menggunakan KIPE, kami payment. Berapa itu? Seluruh transaksi aja tergantung Bang. Jadi betul. Ya.
Jadi bayar listrik betul, pakai KIPay gitu dan menghemat Rp2.000 ya. Ya, yang selama ini kita lakukan kita harus pindahkan ke platformnya kami. Ya. 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 Ya, Bang. Ya, Bang. Seluruh Indonesia diharapkan untuk harus untuk menggunakan KIPay tersebut. Kita saksikan bersama. Ya, kita bersyukur adanya KIPay, ini satu produk pembayaran, produk digital payment dari Kahmi Payment. Kami minta semua anggota Kahmi maupun HMI wajib menggunakan KIPay untuk berbagai transaksi sehari-hari. Nggak perlu gitu Pak Yani, jangan bersaing sama adik-adik. Saya tanda tangan ya Bang, ya Pak Korpres ya. Ayo. Kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian antara PT Insan Cita Mandiri Sejahtera dengan PT Edumatik Internasional oleh Yunda Hanifah Hussein bersama Direktur Utama Hairul Anas. Disaksikan abang kita, Bang Akbar Tanjung, Bang Arisa Patria, Kontor Presidium Majelis Nasional Kahmi yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan seluruh pengurus baik yang hadir di MN Kahmi maupun secara daring. Serah terima saksi-saksi. Selamat datang Bang Anwar. Dua, tiga. Masih satu lagi. Ini Pak Korpres Bang. Ini sudah sampai tadi. Secara hukum. Ya. 23 April. Amin. April bulan 4. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sudah bertukar. Serah terima. Dengan Edumatik mengucap Internasional. Bismillahirrahmanirrahim, menyerahkan dan bertawakal kepada Allah, kami berazam ingin meninggalkan legasi kepada kami di kepengurusan ini, membentuk atas persetujuan Presidium PT Insan Cita Mandiri Sejahtera bekerja sama untuk produk payment point untuk seluruh keluarga besar alumni HMI kepada PT Edumatik Internasional. Kami terima atas kepercayaannya, kami akan berikan solusi terbaik sebagai pengabdian kami juga kepada bangsa melewati perjuangan kami. Terima kasih. Selanjutnya foto bersama dulu, foto bersama dulu. Bang Ade.
Kopres. senior, saya mengulangi apa yang disampaikan abang kita, bahwa perlu saya sampaikan kepemilikan seluruh aset ini 25% golden share milik kami. Jadi tidak boleh terdelusi sampai kapanpun. Jadi ex officio adalah pengurus presidium nanti setiap 5 tahun. Yang kedua, sesuai dengan pesan Bang Akbar, maka 75% kami berikan kesempatan kepada alumni nanti untuk memiliki saham PT Insan Cita Mandiri Sejahtera. Alhamdulillah sudah selesai prosesi penandatanganan kerjasama antara kedua belah pihak. Semoga apa yang ditandatangani tadi itu berjalan lancar. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Bang Arissa Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati, kita banggakan. Bang Akbar, Pak Akbar Tanjung, Dr. Akbar Tanjung, Ketua Dewan Penasihat MN KAHMI, yang luar biasa. Bang Akbar ini Ketua Umum PPHMI, KAHMI, setiap hari, setiap ada kegiatan HMI maupun KAHMI selalu hadir. Rasanya malu kita yang muda-muda. Belum bisa nih mengikuti jejak Bang Akbar yang selalu setia dan selalu berada di tengah-tengah adik-adik dan seluruh alumni. Juga yang saya hormati, Indah Hanifah, Bu Hanifah Husin, Ketua Umum Perhati MN KAHMI, juga hadir Kanda Ahmad Yani, Kanda Ade, Akmal, semuanya yang hadir. Saya tidak sebut satu-satu, ada Bendum, Bang Nasir, dan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Senantiasa kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Malam ini kita berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan soft launching teknologi digital untuk kemandirian organisasi KIP KAHMI Payment. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Kanda Yunda semua yang hadir, kami atas nama MN kami tentu senang dan bersyukur bahwa telah hadir bersama kita KIP KAHMI Payment. Ini satu perubahan yang luar biasa, satu program yang luar biasa. Tidak hanya menunjukkan bahwa KAHMI sangat melek memahami perubahan digital yang ada, tapi kehadiran KIP ini juga bisa mengatasi berbagai masalah yang ada. Nah, di antaranya tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan tidak ada lagi proposal, apalagi bersaing dengan adik-adik HMI. Memang kelebihan kita ini, alumni-alumni ini, sebenarnya luar biasa, Bang Akbar. Alumni HM ini satu-satunya alumni yang sangat peduli dengan adik-adiknya. Jadi pernah datang satu kader kepada saya itu, jauh-jauh dari kampung, ya modal keberaniannya sampai di Jakarta. Hari demi hari, minggu, bulan, tahun, pokoknya perubahannya signifikan. Dari handphone jadul sampai handphone iPhone. Dari naik bus sampai naik mobil. Dari S1 sampai S3. Alhamdulillah. Dari belum kawin sampai punya anak.
dari belum kerja sampai bekerja. Nah, semua itu berkat sinergi dan kolaborasi sesama alumni. Inilah kelebihan. Jadi para alumni ini yang kita banggakan ini punya perhatian pada adik-adik. Karena alumninya juga sama dulu. Waktu jadi mahasiswa sama, modal proposal juga, modal silaturahmi juga, modal rajin keliling, alhamdulillah bertahan di Jakarta sampai berhasil. Nah, ketika berhasil, ingat dulu, nah, makanya membantu adik-adik. Mudah-mudahan tradisi yang baik ini terus kita jaga dan kita pelihara untuk selalu membantu adik-adik. Dan hadirnya KIPE ini tidak mengurangi silaturahmi dan bantuan kita, kepedulian kita, justru akan meningkatkan perhatian dan kepedulian kita. Ibu Bapak semua yang hadir, jadi kalau kita lihat perkembangan digital, ini sekarang sudah beralih dari konvensional ke dompet digital. Angkanya 5 tahun terakhir ini ada 38 dompet digital di Indonesia yang resmi melalui lisensi Bank Indonesia. Kemudian transaksinya di tahun 2020 sudah mencapai 15 miliar dolar Amerika. Ini satu yang luar biasa. Dan sejak tahun 2019 telah terjadi 4,7 juta transaksi cashless di Indonesia, artinya penggunaan menggunakan uang tunai mulai mengalami penurunan akibat adanya pembayaran digital. Memang tidak ada pilihan, sekarang ini semuanya serba digital. Mari juga kami menyikapi ini harus dengan baik, dengan bijak, dengan cepat. Di era teknologi digital ini, pilihannya cuma 2, beradaptasi atau kita akan musnah. Kita harus cepat mengalami adaptasi yang ada. Mudah-mudahan dengan hadir KIPE ini satu terobosan yang visioner, yang luar biasa. Menurut Edward Teller, itu ilmu hari ini adalah teknologi masa depan. KIPE ini salah satu representasi perubahan yang besar yang dilakukan oleh kami, seperti juga yang disampaikan oleh Albert Einstein bahwa ukuran kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah. Jadi kita harus berani beradaptasi dan harus berani melangkah pada perubahan yang lebih baik. Saya kira itu, saya tidak ingin mempanjang lebar. Tadi sudah sejak buka, terawih, doa dan semuanya. Mari kita sukseskan agar KIPE ini bisa berhasil dan sukses sesuai moto kita, yakin, usaha, sampai. Saya kira itu saja. Yang paling penting tadi perintah dan titah dari Bang Akbar, semua kader Kahmi dan HMI wajib menggunakan KIPE. Mudah-mudahan tadi jumlah dan angka-angka yang tadi disebutkan tadi oleh Kak Hanifah bisa terrealisasi dan terwujud. Perlu konsistensi, komitmen. Jadi ada baiknya nanti dari tim manajemen ini ditunjuk beberapa orang yang mulai besok itu bertugas mengingatkan. Ini kan cuma memindahkan transaksi. Jadi bukan pekerjaan yang sulit sebetulnya. Hanya memindahkan transaksi. Karena sehari-hari kita beli pulsa, bayar telepon, bayar tol, bayar listrik, air, dan semuanya. Berbagai transaksi kita pindahkan. Nah, setidaknya 5 juta paling kurang sehari transaksi yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa berpindah ke KIPE. Sekira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda kita tercinta, Bang Arisa Patria, Korpres MN Kahmi, juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang kita tahu mengurus Jakarta itu triliun. Tiap tahun triliun. 82 triliun, itu kalau 0,01 aja tetap bunyinya miliar. Nah, jadi saya rasa Kanda Kopres kalau saham sudah pasti. Saham sudah pasti. Ini sembari menunggu Bunda Hanifah untuk memberikan sambutan, saya sudah diberikan sedikit kertas ini oleh Kanda Dr. Sahrir, calon menteri kita ini kalau terjadi resapel biasanya gitu kan. Ini sudah terkumpul hampir 200 juta ini. Luar biasa ini. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini, ini sudah ada yang 5 juta, Bang Nasir 5 juta, Bang Ipik 1 juta. Ini nolnya harus ditambah. Jangan cuma 5 juta. Macam Bang Nasir ini biasa pegang proposal kan jadi 50 juta kecil. Nah, Bang Ipik 1 juta, ini sangat kecil, harus 10. Jadi yang ada tinggal tambah nolnya semua ini. Saya minta malam ini harus tambah nolnya, apalagi Ketua Munas
OC cuma 1 juta. Ah, ini sudah tidak betul. Ini acara miliar masa cuma 1 juta. Ini paling tidak 10 juta. Tidak boleh. Budi Pulungan. Ah, ini lagi. Nah, boleh cuma 1 juta, 10 juta. Ya, kita bersama semangat ini. Apalagi ada Kanda Ahmad Yani, Ketua Umum Partai. Mudah-mudahan lolos partainya, ya kan? Ini pegang uang banyak pasti. Mantan anggota Dewan. Nah, pasti. Jadi malam ini bagaimana kita kapitalisasi ini dana ini bisa mencapai 1 M, baik yang hadir pada malam hari ini maupun daring. Kita kumpulkan Bang Sarira, bisa tembus 1 M malam hari ini. Kita doakan. Untuk itu kita undang dengan hormat karena Hanifah Hussein untuk memberikan sambutannya soft launching aplikasi KIPE oleh Direktur Utama PT Insan Cita Mandiri Sejahtera. Kepada Yunda Hanifah Hussein kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Yang saya cintai Bang Akbar Tanjung, yang saya hormati Presidium Majelis Nasional Kahmi, dalam hal ini diwakili dan dihadiri oleh Presidium Pak Wagub, susah nyebutnya, Pak Wagub Ariza Patria, yang saya hormati para anggota Presidium Majelis Nasional Kahmi, ada Bang Nasir yang sekaligus Komisaris Utama PT Insan Cita Mandiri Sejahtera. Yang saya hormati para Presidium MW dan MW Kahmi di seluruh Indonesia, para pengurus MN Kahmi, dan juga MD Kahmi yang kami banggakan. Saudara-saudaraku seperjuangan, para senior dan adik-adik HMI yang saya cintai. Perlu kiranya dalam forum yang sangat terhormat ini, di bulan yang suci ini, saya mengingatkan kembali bahwa kita semua adalah kumpulan kaum intelektual. Masyarakat intelektual dan cendekia biasanya ditandai oleh menonjolnya kualitas keimanan yang tinggi, tumbuh dan berkembang tradisi dialog, mengembangkan sikap egaliter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan memiliki kepekaan terhadap dinamika dunia melalui perkembangan informasi teknologi. Kualitas-kualitas tersebut sedianya inheren dengan kehidupan kami selaku kalangan intelektual. Sejalan dengan kenyataan itu, maka kita harus terus berjuang untuk mewujudkannya secara bersama sesuai dengan medan pengabdian kita masing-masing. Saudara-saudaraku, Bang Akbar, para senior dan adik-adik HMI yang saya banggakan, dalam 20 tahun terakhir ini, disadari atau tidak, dunia mengalami perubahan cepat, eksplosif, eskalatif, bahkan telah membuat setiap orang di dunia terhubung satu sama lain, bergerak cepat, aksesibel, yang membuat suatu kejadian dan peristiwa nun jauh di sana bisa kita nikmati di sini. Hal ini ditandai dengan melimpahnya informasi yang datang bertubi-tubi, menghampiri kita detik demi detik, bahkan sepersekian detik. Informasi yang mengalir deras, tidak semuanya menguntungkan bagi kita, namun banyak juga yang membuat kita terlena karena kita tidak mampu memanfaatkannya. Kehidupan yang cepat itu mengarah pada keadaan yang penuh gejolak, tidak pasti, bersifat kompleks, dan bersifat ambigu. Sejak itu pula konsep 4 tadi, complexity dan lain-lain, diadopsi oleh perusahaan dan organisasi banyak di dunia, termasuk di industri swasta, untuk memandu kepemimpinan dan perencanaan strategis. Oleh karena itu, dengan baik akan membantu kita membangun strategi memenangkan kehidupan yang penuh dinamika ini. Terkait dengan itu pula lah, kami menyadari pentingnya memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi yang berbasis internet tersebut untuk kebutuhan memandirikan dan mengembangkan kapasitas organisasi kami yang kita cintai ini. Para senior, Bang Akbar, saudara-saudaraku seperjuangan yang saya banggakan,
Malam ini adalah saat yang tepat untuk merenungkan kembali keberadaan organisasi KAHMI dan masalah klasik yang selalu dihadapi. Salah satu masalah pokok sekaligus sentral adalah masalah keuangan organisasi, terutama dalam membiayai program rutin dan berbagai program yang sudah dicanangkan. Berbagai program yang kita susun seringkali berhadapan dengan masalah keuangan. Selama ini kita hanya mengandalkan cara klasik dalam membiayai setiap kegiatan organisasi melalui proposal dari para alumni HMI atau instansi terkait yang memiliki simpati dan empati kepada kami. Kami memandang cara-cara proposal seperti ini sudahlah tidak mungkin kita harapkan kehandalannya di masa mendatang. Oleh karena itu, para senior, di akhir kepengurusan ini, kami berniat meninggalkan legasi. Kami berinisiatif untuk membangun usaha yang dirancang secara sistematis, dikelola secara profesional, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi keuangan secara rutin dan berkelanjutan kepada organisasi. Tekad ini dan atas persetujuan seluruh presidium KAHMI di bawah presidium hari ini Kanda Ahmad Riza Patria, kemudian kami mewujudkan dalam bentuk pendirian suatu program terbatas yang kami beri nama melalui organisasi PT Insan Cita Mandiri Sejahtera. Dari namanya nampak bahwa untuk meraih kesejahteraan organisasi kita harus bersikap mandiri. Kemandirian organisasi adalah prasyarat utama munculnya sikap-sikap independen dari para kader dan para pengurusnya maupun alumninya. Kami menyadari sepenuhnya tanpa kemandirian sikap independen untuk memperjuangkan cita-cita HMI akan mustahil tercapai. Kita penting belajar dari Muhammadiyah yang telah lama merdeka secara ekonomi. Banyak sekali amal usaha organisasi dirintis Muhammadiyah. Kini mereka telah menjadi organisasi yang mapan, kaya, dan mampu berkontribusi secara nyata bagi bangsa dan negara. Mulai kampus Muhammadiyah dan sekolah-sekolah di seluruh negeri, bahkan di luar negeri, rumah sakit, perhotelan, tempat wisata, lembaga ZIS, dan banyak lagi yang lain. Semua amal usaha Muhammadiyah membuat Muhammadiyah merdeka menentukan sikapnya. Sekali lagi kami rasanya penting untuk belajar dari Muhammadiyah, mungkin juga dari organisasi-organisasi besar yang lain. Bang Akbar, saudara-saudaraku seperjuangan, para senior dan adik-adik HMI yang saya cintai. Sudah saatnya kita merintis kemandirian tersebut melalui langkah-langkah kecil dan terencana, terstruktur, profesional, dan berorientasi ke masa depan. Kami tidak mungkin lagi dikelola secara paguyuban belaka, namun harus lebih profesional, guna menjawab tantangan yang sangat berat di masa-masa yang akan datang. Untuk itu di malam ini, saya selaku Direktur Utama PT Insan Cita Mandiri Sejahtera, memohon izin dan partisipasinya kepada seluruh anggota KAHMI dan pengurus KAHMI untuk meluncurkan program yang kami kemas dalam bentuk payment, KAHMI payment atau KIPay, guna memfasilitasi warga KAHMI dan bertransaksi secara elektronik. Kami juga perlu menambahkan bahwa KIPay ini sebagai entry point oleh KAHMI untuk mengkolek data sebagai big data, berapa besar sesungguhnya alumni HMI sejak berdiri HMI sampai dengan sekarang. Dari semua kebutuhannya program ini, bahwa dengan berharap semua rintisan ini sukses dengan dukungan seluruh anggota alumni HMI, maka produk selanjutnya kami akan perluas sebagai usaha untuk mengembangkan KIPay menjadi marketplace alumni HMI. Mengenai apa itu KIPay dan apa keuntungannya, saya nanti mempersilahkan adik kita yang sangat belia dan menjadi masa depan ini, Saudara Hairul Anas Wahdi, nanti akan menjadi mitra kita dan mempresentasikan sedikit tentang produknya. Akhirnya, Bang Akbar dan saudara-saudaraku seperjuangan, para senior dan adik-adik HMI yang kami banggakan. Sekali lagi,
Keberhasilan KIPE dicapai hanya dengan dukungan transaksi dari semua pengurus dan anggota KAHMI seluruh Indonesia. Saya ingin menegaskan keuntungan nanti yang diperoleh KAHMI adalah milik sah dari Majelis Nasional KAHMI, Majelis Wilayah KAHMI, dan Majelis Daerah KAHMI seluruh Indonesia. Sekian sambutan kami mewakili rekan-rekan seluruh pengurus, direksi dan komisaris PT Insan Cita Mandiri Sejahtera. Mohon dukungan dan doanya agar kami dapat mengemban amanah ini, menepati janji untuk kemandirian organisasi. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih, yakin usaha sampai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bunda Hanifah kita memberikan sambutannya. Dan saya melihat tadi gerak-gerik Bang Ong sudah dekati Bang Akbar terus. Sudah transaksi belum? Tolong list dikasih, ya kan? Ditulis tuh. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai 1 miliar ini Bang Akbar, karena di luar sana, daring sana cukup banyak yang masuk. Dan mudah-mudahan yang tadi 1 juta itu tambah nolnya. Jangan malu-malu. Kalau 1 juta itu, aduh, itu cuma bensin 3 hari selesai, habis. Usahakan harus berpikir 10 juta minimal, ya kan? Untuk itu di top up sekarang. Karena ini transaksinya, depositnya saya lihat sudah mendekati 200 juta malam hari ini. Kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, mudah-mudahan 1 miliar bisa kita dapat. Dan adik-adik Kohati juga tuh banyak dia punya jualan di luar itu. Jangan sampai transaksi malam ini kita kuat. Ini oleh-oleh THR di sana tidak selesai. Harus selesai. Jadi kita doakan bersama pada malam hari ini. Dan ke depan Lailatul Qadar mendekati di KAHMI ini. Ya. Rezekinya makin banyak. Selanjutnya kita mendengarkan pemaparan dari Direktur Utama PT Edumatik Internasional Bang Hairul Anas. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa'ilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih sahabat-sahabat KAHMI maupun adik-adik HMI dan Kohati yang hadir malam ini, baik secara luring maupun secara daring, secara nasional ya, dari MN, MW, dan MD. Alhamdulillah, patut kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa KAHMI sudah memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang akan bergerak terutama bermula dari teknologi digital, PT Insan Cita Mandiri Sejahtera. Dan kami dari perusahaan teknologi informasi, yaitu PT Edumatik Internasional, sangat bangga untuk bisa mensupport atau memberi power terhadap KIPE yang merupakan salah satu
platform pembayaran digital yang ke depan akan menjadi marketplace, menjadi ojek online dan seterusnya, bahkan termasuk untuk pengumpulan donasi secara resmi. Insya Allah nanti perusahaan PT Insan Cipta Mandiri akan mengurus izin-izinnya semua dengan tentu bersama dengan kami sebagai pengembang. Judul malam ini seperti sudah ada di depan, itu teknologi digital untuk kemandirian organisasi. Bagaimana organisasi bisa membiayai diri sendiri hanya dengan beralih menggunakan aplikasi digital atau platform digital dari yang sekarang digunakan di handphone dipindah ke aplikasi baru kita. Jadi kalau melihat organisasi sebenarnya ada 4 kuadran organisasi. Yang paling kanan atas itu ada yang memiliki database yang bagus sekaligus dana yang bagus. Yang sebelah kiri di atas itu database-nya bagus tapi dananya kurang bagus. Yang kiri bawah, paling bawah kiri itu dananya kurang, database-nya juga kurang. Ada juga yang database-nya tidak ada tapi dananya ada. Nah, kita ada di mana? Tidak perlu rasan-rasan lagi, kami seharusnya ada di kanan atas. Jadi akan memiliki database dan dana yang kuat insya Allah ya, seperti disampaikan Ibu Dirut tadi. Baik, dulu ketika Abdurrahman bin Auf pindah ke Madinah, ikut hijrah, ketika yang lain tuh berbagi hartanya, berbagi mungkin bahkan berbagi istrinya, itu beliau hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar. Saudaraku, tunjukkan aku jalan ke pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Ini adalah sosok konglomerat Muslim yang akan menjadi sosok saudagar yang ada di surga pertama kali. Jadi pasar yang ditanya. Apa yang kita luncurkan malam itu adalah pasar, tapi pasar digital. Kenapa dimulai dari payment? Karena kita tidak perlu penjual dulu. Kita bayar billing sistem kita setiap bulan ke PLN, ke Telkom. Penjualnya siapa? Ya mereka. Gitu, bukan kita sendiri. Maka apa yang kita belanjakan pertama kali memang apa yang kita nggak bisa menjual, tapi yang harus kita beli dulu. Itu yang kita siapkan di platform jilid 1 ini. Selanjutnya kita akan jadi pemain juga di marketplace. Siapa yang punya layanan, siapa yang punya produk, siapa yang punya buku-buku, siapa yang punya legacy itu bisa dijual di sistem kita. Bahkan yang direncanakan Bang Nasir kemarin, kita akan bahkan memasukkan film tentang HMI ini ke dalam sistem KPay. Nanti baru bisa menonton kalau membayar di KPay dan harus diputar di KPay. Bisa diberi masa waktu putar berapa kali dan dari kapan sampai kapan. Mungkin hanya dijual 10.000, bahkan 5.000, tapi seluruh alumni bisa menonton. Misalnya tentang Armin Pane misalnya. Oke, baik. Jadi, Lafran Pane, maaf. Mohon maaf. Lafran Pane. Jadi, ini seputar tentang teknologi digital ada 3, saya ambil contoh. Ada Bukalapak, itu adik kelas saya. Dulu hanya modal 80.000, namanya Bukalapak ya. Itu sekarang nilai perusahaannya 14 triliun. Jadi modalnya hanya 80.000, coding saja ya, cuman minum kopi 2 kali saja, dia nggak ngerokok. Sekarang transaksi bisa mencapai 2 juta per hari. Itu terutama kalau pada malam-malam Harbolnas gitu ya. Itu kondisi seperti itu di Bukalapak. Bagaimana di Shopee? Shopee itu 1,3 triliun hanya dalam 24 jam, itu nilai transaksinya. Jadi dapat dibayangkan kalau kita ada 17 juta kami gitu ya. Iya, masing-masing bertransaksi 100.000 saja itu sudah bisa menyamai ini. Dan ini adalah pemain terbesar Shopee saat ini ya. Dalam 6 bulan itu bisa transaksi 59 triliun. Bayangkan kalau dibagi 100.000, dari 100.000 kita dapat untung dari mana? Bukan dari menaikkan harga barang, tapi dari ongkir. Dari ongkir itu kita dapat cashback itu 25%. Bayangkan kalau kita mengirim minimal 10.000 sekarang ya, sekali pengiriman 2.500. Kalau ada 1 juta transaksi dari anggota kita, berarti 2,5 miliar dari ongkir. Gitu ya.
mau seberapa cepat kita bertransaksi, katakanlah sebulan 3 kali, 4 kali. Dari setiap kebutuhan kita bisa saving 1.000 sampai 2.000, bahkan bisa sampai 10.000. Kalau tiket pesawat itu sampai 30.000 rata-rata setiap transaksi ya. Ada satu lagi tentang ojol nih, ojek online. Saya ambil salah satu pemain yang terbesarnya yaitu Gojek. Dia transaksinya 170 triliun dalam 1 tahun. Mereka memotong pendapatan driver dan pelapak makanan itu 20%. Jadi sekitar 34 triliun untungnya. Dalam 1 tahun itu 2020. 2021 sudah pasti lebih naik lagi. Entah kenapa laporannya kemarin tidak untung. Nah ini kita perlu mengkaji. Mungkin ada tujuan lain. Dan yang hidup dari situ adalah 4 juta driver ojol yang setiap hari dipotong 20% pendapatannya. Nah dengan platform kita, insya Allah kita bahkan bisa tidak memotong Rp1 pun sampai pendapatan mereka mencapai titik tertentu. Misalnya minimal mencapai 300.000, baru kita potong. Berapa? Cukuplah 5%. 15%-nya kita kembalikan ke mereka. Jadi mereka bisa lebih happy, bisa nyicil motornya, nyicil mobilnya. 5% kita bagi ya antara kami dengan robot biru. KP ya, KP. Oke, baik. Sudah tahu kondisi seperti itu, maka kami membuat teknologi yang sama. Jadi kalau di bidang digital ini, mohon maaf ini adik Haya yang kemarin membantu mendesain tampilan KP ya, itu hanya 8 jam bekerja itu sudah bisa. Untuk membuat yang sama cantiknya dengan Shopee. Gitu ya. Jadi dunia intelektual kita ini, kami terutama itu sudah sangat sanggup. Nah, kami sebagai perusahaan bidang IT sudah mewujudkan bagaimana membuat aplikasi yang setara dengan semua platform digital yang sekarang ada. Bahkan kami ingin menyatukan tiketnya, kemudian Gojeknya, ojolnya gitu ya, kemudian marketplace-nya dan payment-nya semua nyatu di satu aplikasi. Dan kami sudah ada di dapur, semua tinggal diberi nama. Nah, sekarang namanya sudah diberi oleh kami, PT Insanjita Mandiri Sejahtera dengan nama KIPE. Logonya sangat cantik ya. Jadi ini nilainya sangat tinggi. Kalau diberi nilai skor ini mungkin nilainya 100 ya, bagus sekali. Jadi kami sendiri lebih banyak di programming, kalau desain nanti kami serahkan juga ke teman-teman kami gitu ya. Nah ini tujuan platform komunitas ini kita buat adalah menyatukan fungsi semua layanan raksasa digital ke dalam satu platform di mana biayanya jauh lebih hemat dan penghematannya kita bagi menjadi cashback pengguna maupun untuk organisasi. Baik, kenapa katanya kok jualan pulsa, jualan token listrik, PPOB yang disebutkan tadi, apa nggak sama aja dengan di Indomaret dan lain-lain? Ya memang sama. Memang sama, cuma kalau kita beli di sana berarti 2.500 masuk ke sana. Beli tiket 1.030.000 masuk ke tiket.com, ke Traveloka, gitu. Tapi kalau beli di sini maka 30.000-nya buat kami. Begitu. Jadi katanya pemenang itu bukan melakukan hal yang berbeda, tapi dia bisa melakukan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda, katanya begitu. Itu politisi dari India mengatakan begitu. Intinya kita sangat yakin dengan memindahkan transaksi ke sini kita bisa mendapatkan yang miliaran tadi. Jadi kalau disebut UKM tadi oleh Abang Da sebelum buka puasa, UKM katanya singkatannya usaha kreatif miliaran. Itu ya. Insya Allah itu dilakukan di KIPE. Baik, jadi ada 4 hal. Mohon maaf, ini belum ganti tayangannya. Platform kita akan melayani 4 hal. Pertama, payment system. Yang kedua, marketplace. Yang ketiga adalah ojek online. Dan yang keempat, crowdfunding. Crowdfunding di internal kita atau ke publik. Ini semua sistem sudah ada, tinggal kita urus izinnya. Dan mungkin, mohon maaf, memang untuk marketplace perlu pelapak yang banyak, sehingga kita belum bisa luncurkan sekarang. Untuk ojek online kita perlu merekrut juga driver-driver dan cabang-cabang offline untuk melayani mereka. Aplikasinya sudah ada, jadi kita tinggal menyiapkan. Kalau tadi ada Bang Akbar mau invest dalam bisnisnya, yaitu
Memang proposal kita kemarin sudah disampaikan sekitar 200 miliar, 250 miliar. Kata Kak Hanifah itu gampang, insya Allah. Jadi kalau 250 miliar itu kita bisa jalankan, ini empat-empatnya jalan. Dan kalau terjadi crowdfunding, pengumpulan dana tidak perlu dipotong lagi 5-20% oleh platform. Dan kita juga tidak kehilangan nama-nama donatur. Kalau kita lewat aplikasi orang, nama donaturnya mereka keep, kita dapat uangnya, dan kita nggak tahu apa benar dapat segini. Apa betul? Misalnya, oke, crowdfunding dapat 1 miliar. Mohon maaf, kemarin ada tamu ke rumah, ke kantor, itu bercerita bahwa mereka berhasil mengumpulkan satu donasi senilai 47 juta untuk anak yang sakit di Sumatera. Ternyata karena lewat satu platform yang sekarang cukup terkenal, itu nggak perlu saya sebut, itu diviralkan di Facebook, di Instagram gitu ya. Ternyata angka bersih yang bisa sampai ke pasien itu hanya 7 juta dari 47 juta. Artinya habis buat platform dan buat iklan ya gitu. Kalau kita punya sendiri ya nggak perlu iklan, ini sudah 17 juta orang atau bahkan lebih gitu ya. Nanti kita buka untuk umum juga. Data donaturnya kita bisa tahu. Yang biasa nyumbang untuk beasiswa siapa, yang bisa nyumbang untuk musibah siapa, yang senang dengan pembangunan masjid siapa, angkanya berapa. Kita jadi punya big data yang disebut tadi, dan itulah orang-orang agnia. Bahkan kalaupun tidak agnia, karena dia sebagai penerima manfaat, kita tahu profilnya. Orang ini perlu dibantu untuk beasiswa, orang ini perlu dibantu untuk mungkin sembako dan sebagainya. Jadi seperti ini, platform ini artinya sudah lengkap gitu ya, sudah lengkap. Tinggal kita kapan meluncurkan satu persatu. Mudah-mudahan grand launchingnya tidak lama dari sekarang. Tujuannya adalah closed loop ekonomi yang menuju kemandirian tadi, self financing. Itu ya. Lalu kenapa kita sanggup berbagi sampai 44% kepada mitra? Itu karena kami memiliki 5 sistem robotik. Nomor 1 WA bot ya, itu pengganti SMS. Sekarang kirim WA kan gratis. Jadi notifikasi password, perubahan password, konfirmasi untuk top up dan sebagainya itu lewat WA. Sehingga tidak perlu keluar uang lagi. Kemudian mutasi bot untuk mengecek dana yang masuk yang ditransfer oleh pengguna. Kalau pakai aplikasi lain boleh, kalau kita beli atau top up misalnya OVO, GoPay itu ada biaya ya, 1.000, 1.500. Nah kalau kita top up di KPay itu tidak ada biaya sama sekali, itu sudah penghematan lagi. Kemudian yang ketiga itu deposit bot, itu mirip e-money, jadi e-money-nya kita ini nanti itu sudah bisa connect dengan yang manapun. E-money yang punya orang, OVO bisa bayar di kita, punya kita juga bisa bayar di tempat lain. Jadi sudah crosslink dengan QRIS dan sebagainya, dan itu tidak berbiaya, tidak berbiaya. Kemudian nomor 4 ini Mapbot, itu untuk kalau nanti sudah punya ojol. Aplikasi lain membayar Google itu miliaran setiap hari karena menggunakan layanan Google dengan cara yang disediakan oleh Google. Kita punya cara lain untuk berhemat, biayanya 0. Jadi kalau order nanti GoFood dan sebagainya, itu tidak ada biaya platform tambahan. Nggak ada plus 4.000, nggak ada yang lain-lain lah, cost yang muncul. Juga terjadi penghematannya di mana? Ya tadi 20% potongan menjadi hanya 5% misalnya, karena kita punya Mapbot sendiri. Yang kelima adalah untuk transfer saldo, baik antar pengguna maupun nanti ke bank yang lain. Jadi kalau punya deposit di KPay, nanti bisa dikirim ke berbagai bank. Sehingga misalnya sumber kita di bank yang berbeda, katakanlah BCA mau ke Mandiri, biasanya bayar 2.500 atau 6.500, menjadi 0, gitu ya. Itu kenapa kita bisa hemat dan kita bisa bagi, karena teknologi ini. Nah yang keenam, teknologi kita bisa sebenarnya di white label maupun di co-branding dengan komunitas apapun yang seide dan secita-cita dengan kita. Jadi kalau misalnya Bang Riza sebagai Wagub menyarankan katakanlah Jackmania untuk menggunakan KPay, maka Jackmania yang sebanyak itu langsung masuk ke KPay sebagai pengguna,
itu langsung banyak. Mungkin bukan 1 juta lagi Kak Hanifah, bisa berjuta-juta langsung. Nah, tinggal kita menggunakan jaringan kita, mungkin juga kekuasaan bisa dipakai gitu ya, untuk memaksa dalam tanda kutip. Tadi kan sudah wajib, kalau nanti katakanlah Jackmania wajib menggunakan KPay gitu. Nah, itu juga sumber yang luar biasa. Sistem kita tinggal di custom, hanya berapa hari sudah bisa muncul mengganti kulitnya gitu ya. Baik, itu kekuatan kita kenapa? Nah, ini yang disampaikan Kak Hanifah tadi, pasar atau pengguna itu akan mendapatkan cashback 20% dari selisih atau keuntungan bruto kita. Sisanya 24% masuk ke kami atau PT Insan Cipta Mandiri Sejahtera. Sarana usahanya adalah engine robot biru dengan pola white label atau co-branding. Ini mungkin sebagai informasi juga bagi yang di belakang kami juga memiliki komunitas yang lain lagi yang besar. Bisa dibawa ke kami atau ke kami robot biru, tentu kami akan menyisihkan juga untuk kami, tetap akan mendapatkan karena ini diperdengarkan di kami gitu ya. Tentu yang seide dan secita-cita dengan kita untuk kemandirian ekonomi masyarakat. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana bagi anggota, apakah bisa memungkinkan untuk merekrut orang lain di luar kami? Ini kita membuka fitur referral. Jadi kalau punya teman dia bukan kami, apakah saudara, tetangga gitu ya, atau bahkan komunitas itu diajak ke sini, maka kita punya hak sampai 3 tingkat ke bawah. Kalau ke samping unlimited, tidak ada batasan. Jadi setiap ada transaksi maka 1-5% akan diberikan kepada perekomendasi atau pemberi referral. Jadi nomor kita diberikan kepada orang yang mendaftar di KeyPay gitu ya. Silahkan Pak daftar pakai KeyPay misalnya, lebih murah. Tapi masukkan nomor saya waktu pendaftaran misalnya. Nomor apa? Nomor handphone kita. Nah, bayangkan kita tidur misalnya jam segini saldo kita 100.000. Bangun tidur tiba-tiba jadi 150.000. Karena ada orang transaksi. Itu gaya-gayanya Bill Gates gitu ya. Tidur itu nambah duitnya. Nah, ini sudah ada engine-nya. Silahkan bagi yang punya potensi komunitas bisa dibawa ke aplikasi kita. Baik, jadi kita punya 3 sistem. Mohon maaf masih lambat sedikit. Jadi ada 3 sumber. Pertama dari fee transaksi anggota, yang kedua dari donasi, yang ketiga dari referral. Mohon maaf ini nggak tayang, nah ini ya. Jadi dalam hal ini kami akan mendapatkan 3 sumber dana halal gitu ya. Dari referral kita dapat, dari transaksi dapat, dari donasi dapat itu ya. Baik, ini tampilan yang sudah dibikin Haya, boleh ditunggu sedikit, agak delay ya. Mohon maaf agak delay. Ya. Ini langsung ke aplikasi ya. Baik. Ini saya izin ini tampilan aplikasinya, saya langsung tampilkan aja. Ya. Nah, ini tampilan yang dibikin Haya tadi ya, kemarin 3 hari yang lalu. 2 hari kami customisasi, sekarang sudah jadi. Jadi tampilan selamat datang. Jadi KeyPay berjuang bersama komunitas ya. Kemudian ramah di kantong katanya. Kemudian juga apa itu tadi namanya yang ketiga. Mohon maaf ada delay ya karena pakai internet. Saldonya Haya saldonya Haya 22 juta saya lihat tadi. Baik, nah ini bagi yang sering beli tiket ya. Bagi yang sering beli tiket itu 1 tiket tuh 30.000 kembali ke sistem kita. Jangan beli lagi di luar ya. Gitu. Ya langsung download. Nah, downloadnya di sini halamannya. Nah, silakan tunggu ya sedikit agak delay. Ada di bit.ly di /KeyPay. Silakan masuk ke halaman itu. Mungkin boleh difoto. Silakan di-download langsung. Kalau besok mungkin sudah ada di Play Store ya, insya Allah besok atau lusa mungkin ya, masih diperiksa oleh Google. Ya di Play Store ya, untuk di App Store juga menunggu ya.
Jadi itu boleh di-download sekarang gitu ya. Saya langsung izin untuk share screen yang untuk aplikasinya. Kalau sudah terdownload, ya silakan yang sudah download boleh di ini ya. Saya akan share screen. Nah ini aplikasinya saya akan tampilkan. Iya, iya. Nah ini tampilan yang sudah dibikin Haya ya. Jadi engine-nya itu robot biru, tapi depannya semua itu dibuat oleh kader HMI. Nah ini jadi selamat buat Haya ya. Haya terus ini. Boleh berdiri, Haya berdiri. Berdiri. Haya ini Haya adinda kita, dia seorang UI UX designer ya, lulusan dari Universitas UIN ya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya. Teknik Informatika. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini dan ini Haya hanya 1 malam 8 jam sudah bisa membuat ini semua. Tarifnya Haya itu $30 per jam kalau ada yang mau pakai. Siap. Oh, ibunya Haya, mohon maaf Kak, siapa? Saya lupa. Nanti Kakak kesini aja ya. Nanti kalau kami diperkenalkan dengan kampus, kami sudah pernah dengan Unsika di Karawang, itu bayar SPP lewat aplikasi bisa. Gitu ya, jadi bisa dicicil berkali-kali, punya uang 10.000 bisa. Bisa, jadi misalnya SPP-nya 6 juta, bayar dulu 500.000, 500.000 itu bisa dicicil ya. Baik, baik, ya. Ya ini sedang, oh download, ya. Sumsel ya. Ke bit.ly sebentar ya. Silakan yang ini yang mau download silakan ke bit.ly. Referralnya boleh dikosongkan dulu. Kalau referral boleh dikosongkan itu untuk kita gunakan keluar. Misalnya ada orang non Kahmi ingin ikut, mungkin saudara kita. Anak, istri, adik, kakak, ya betul, untuk big data semua. Jadi ini ya, silakan bagi yang ini bisa di screenshot bit.ly/kipay gitu ya. Di Play Store sedang proses, seharusnya sih hanya berapa jam, cuman karena akhir pekan ini kayaknya mereka juga libur. Mungkin timnya lagi ikut mencari Lailatul Qadar juga. Baik, cukup ya. Saya lanjutkan ke aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang sudah dirancang oleh Haya. Begitu masuk. Nah, ini tunggu ya. Agak lambat, ya. Ya, ini ya tampilannya. Nah, pertama ketika akan masuk ke sistem, dia akan kita semua pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor WhatsApp yang aktif, yang kita bisa lihat WhatsApp-nya, bisa di handphone lain atau di handphone yang sama ya. Misalnya saya masukkan ini nomor ini ya. Ini nomor mungkin belum terdaftar punya saya. Begitu mau lanjut, nah ini akan diminta ini ya, diminta nomor verifikasi yang dikirim gitu ya.
ini ada formulir untuk memasukkan. Nah, ketika ada yang memasukkan nomor kita, apakah diri kita atau orang lain, maka akan ada peringatan di sini ke WA ya. Seseorang menggunakan nomor Anda sekian gitu untuk login di aplikasi KeyPay. Abaikan kalau bukan Anda yang melakukan karena bisa jadi orang lain. Tapi kalau kita yang melakukan dia harus dijawab. Kita jawab ya misalnya ya. Ya atau oke, itu jawabannya, pilihannya. Kita jawab oke, maka sistem akan memberikan kode. Nah itu kodenya sudah dikirim oleh sistem, oleh robot ya. Kita copy. Ketika sudah di-copy, kita pindahkan ke aplikasi KeyPay-nya. Kemudian kita paste di situ. Nah, ini kode yang dikirimkan ke WhatsApp. Begitu masuk ke WhatsApp, kita bisa lanjut. Nah, ini aplikasinya. Mohon maaf karena internetnya agak lambat ya. Nah, ini mau beli tiket pesawat, tiket kereta api, mau bayar PLN, bahkan mau check-in online ya. Check-in online kalau sudah punya tiket, tinggal pilih nih, menu-menunya sudah ada ya. Kalau tagihan listrik, tagihan telepon, internet ada di sini semua. Gas ya. Dan kebutuhan-kebutuhan yang pokok, pulsa, paket data sudah ada menunya di bawah. Misalnya kita beli token listrik misalnya ya. Nah, di sistem kita ini yang agak beda dengan sistem yang lain. Modal dari aplikasi itu ditampilkan. Ya. Jadi kita mau beli pulsa berapapun, token listrik berapapun, misalnya beli 100.000 ya. Itu langsung ada rincian tuh. Rinciannya harga dasarnya berapa? Jadi dari biller kita, dari PLN itu sudah ada tarifnya. Ada 50, ada 100, ada 250 gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita modal hanya 50, kemudian dibandingkan dengan di luar ada 2.500 sampai 5.000. Kalau bayar pakai ATM kan 5.000. Sedangkan di KeyPay modalnya hanya 50. Maka selisihnya itulah yang akan kita bagi. Kita menggunakan standar yang 2.500 misalnya. Berarti 2.450 lah yang dibagi tadi 44% buat KeyPay, buat Kahmi gitu ya. Nah, ini kan model dagangnya mirip Nabi Muhammad. Harga modalnya ditampilkan ya. Nah, begitu. Tapi ya nggak harus begitu juga. Cuma di aplikasi lain nggak akan menemukan seperti ini. Gitu ya. Kemudian sistem referral tadi pun itu bukan MLM, tidak ada biaya pendaftaran untuk masuk, cukup untuk transaksi saja gitu ya. Jadi ini sudah ada semua dan tinggal kita melakukan top up saja. Jadi kalau mau top up ada menu di atas yang warna hitam. Kita mau isi berapa, mau isi 1 juta, 2 juta terserah. Kalau Bang Yani itu biasa tiap bulan 15 juta, 10 juta untuk bayar macam-macam. Nah, kemudian pilih bank yang sesuai dengan sumbernya, supaya nggak kena biaya. Misalnya kita punya uang di BCA, ya pilih BCA. Gitu ya, nah BCA akan muncul di sini. Gitu ya, kita top up, itu sudah ada nomor rekeningnya, jam operasionalnya juga ada kelihatan. BCA kenyataannya tuh 24 jam nyala, jadi bisa jam berapa aja top up ya. Begitu top up, langsung ada petunjuknya untuk melakukan top up berikut dengan kode uniknya gitu ya. Jangan lupa kode uniknya yang warna merah itu. Kalau 1 juta jadi 1,5 juta, 1,6 juta, mungkin 1 juta sekian gitu ya. Tapi angka uniknya nggak akan hilang, akan masuk ke saldo. Tidak ada riba di KeyPay ini ya, gitu. Nah, perintah ini pun masuk ke WhatsApp ya, boleh dicek WhatsApp kita. Jadi ini perintah WhatsApp-nya. Jadi sudah ada di WhatsApp ya. Kita buka WhatsApp-nya. Ini perintah atau petunjuk untuk melakukan top up ya. Nah, ini. Jadi walaupun sudah ditutup di aplikasi, kita masih bisa lihat di WhatsApp atau bisa lihat di riwayat top up-nya ya. Jadi di sini aplikasinya kita bisa lihat riwayatnya di sini.
ada riwayat top up. Nah, di riwayat top up ini kita bisa melihat kita sudah melakukan top up kapan saja, berhasil apa tidak, dan sebagainya. Itu kelihatan ya. Kalau merah berarti belum dibayar, belum ditransfer, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga, terakhir saya akan tunjukkan, di sini ada profil kita, gitu ya. Ini contoh user OKOC. OKOC itu bergabung dengan kita ya. OKOC ini dia punya sistem referral. Kelihatan di sini siapa yang sudah direferalkan. Gitu ya, ada semua, mau ganti PIN, ubah profil kita, ini ada semua di sini ya. Nah, seperti ini. Kalau saya mau ganti foto tinggal ambil dari galeri gitu ya, atau dari kamera. Kalau dari kamera langsung dia ngambil kamera langsung begini. Oke ya, saya kira cukup untuk ini, dan kami berharap grand launching-nya bisa segera. Kalau partisipasi dari kami sangat besar, nanti kita juga akan segera luncurkan layanan yang lain, sampai cicilan motor, cicilan mobil pun kita bisa tampilkan. BPJS. Sekarang sudah bisa dimulai, yang sudah tampil ini, itu sudah cukup depositnya semua. Silahkan bisa dimaksimalkan ya, untuk bisa segera mengisi pundi-pundi penghasilan untuk kami melalui PT Insan Cita Mandiri Sejahtera. Mungkin demikian saja dari kami, mudah-mudahan cukup jelas. Ya. Oh baik, kalau mau ditampilkan silahkan, yang sudah ini saya bisa tampilkan layar bagaimana memonitor sistem kita gitu ya. Siapa ada yang ini? Mau coba? Ya, silakan yang mau bertransaksi, saya bisa pantau di sini. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Masih tetap di sini, Bang ya? Pak Direktur Utama masih tetap di sini. Kita sapa dulu yang di luar sana daerah. Ada MW, ada MD. Coba ditayangkan dulu. Oh, Bang Yuti di sini. Sudah masuk kanan 1 juta. Ya, kita sapa dulu Bang Yut. Yang di luar sana ada MW Sulsel. MW Sulsel. Dr. Arkam. Arkam. Sudah berapa Bang Arkam masukkan depositnya? Oh. Silakan Bang. Ya Bang. Silakan Bang. Assalamualaikum. Mau ditanyakan apa? Bang Arkam ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silaturahim bersama teman-teman senior-senior Kakanda dan adik-adik KMI di launching. Aduh, alhamdulillah ada aplikasi baru. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini bisa silaturahim. Mudah-mudahan agenda IP ke depan ini semakin lebih maju dan bisa menjadi andil kebersamaan kita semua di KAHMI. Saya kebetulan ini Bang, pernah pengurus KAHMI di waktu Kakanda Amiruddin Maula Wali Kota Makassar dan Kakanda Mobil Handaling jadi ketua KAHMI, jadi 2 majelis daerah KAHMI. Saya ikutan dulu diajak jadi pengurus KAHMI wilayah Sulawesi Selatan, dan sekarang ya bersama-sama dengan teman-teman di sini biasa berdiskusi dan lebih aktif menjadi analis politik dan kebangsaan. Insya Allah Bang, makasih. Terima kasih banyak. Sudah ya, Bang Akram ya? Salam sama Bang Akbar. Oh, salam Bang Akbar dari Bang Akram dari MW Sulsel. Pernah sama-sama panelis diskusi nasional di Siap. Goa. Makasih. Jangan sampai lupa Bang Akram, deposit KIP-nya.
Oh iya, iya Bang. Ya, mudah-mudahan bisa 10 juta malam hari ini. Kita target 1 miliar ini. Ya, Bang. Kok mati? Ada yang tabrakan di situ ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 juta? Sudah, 10 juta. Akram. Bang Akbar 10 juta. Ya, alhamdulillah. Bang Akbar. Di luar saham ya, Bang Akbar ya? Di luar saham kan? Baru deposit kan? Deposit 10 juta. Itu untuk beli, ya, 10 juta. Ya, Pak? Saya deposit 10 juta. Oh, iya. Ya, saya malam ini menyatakan bahwa saya akan mendeposit 10 juta rupiah kepada KIPE. Ya, oke. Nanti tanya sama sekretaris saya nanti. Ya, sana. Apa? Terus? Ya, saya malam ini siap untuk mendeposit 10 juta rupiah. Langsung. Ya. Nanti kalian kontak ke sekretaris saya, ya. Oke ya. Terima kasih Bang Akbar Tanjung yang tercinta. Selanjutnya Bang Bahri dari MD Tangerang, silakan. Muhammad Bahri, anggota DPRD Banten. Semoga bisa 100 juta malam hari ini depositnya. Silakan Bang Bahri. Bang Saiful Bahri oleh Bang Anwar, silakan. Siap. Tambah lagi yang mulia, anggota dewan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kebetulan memang lagi kumpul keluarga besar kami Kabupaten Tangerang sambil buka bersama sekaligus syukuran terhadap ditetapkannya cabang Kabupaten Tangerang persiapan. Terima kasih terus. Alhamdulillah dengan momentum sekaligus acara launching tentang KIPE ini kami menyimak dari sejak awal tadi bahwa KMD Kabupaten Tangerang sangat support, berkomitmen untuk memajukan usaha ini untuk kemandirian usaha di internal kami dan kejayaan umat secara umum. Lanjut Bang Bahri terus. Ya, intinya bahwa ini juga ada sekretaris MD kami, Bung Hari, dan teman-teman pengurus dan adik-adik semua siap support dan pada malam ini sudah berkomitmen untuk 5 juta dari. Alhamdulillah 5 juta. Itu sendiri Bang Bahri atau semuanya? Semuanya itu sendiri 5 juta per 5 juta kali 10 orang 50 juta. Banyak yang menyampaikan sendiri, yang ikut banyak. Oh, ya, alhamdulillah. Berarti dimulai dari 5 juta ya. Luar biasa Bang Bahri. Bang Akbar Tanjung tadi 10 juta. Di luar saham, berarti Bang Bahri juga di luar saham, anggota DPRD. Saham harus jelas 100 juta. Dari fraksi Gerindra. Bang Hadi dari lembaga survei, komandan lembaga survei. Juga besar ini. Korpres 10 juta. Bang Arisa Patria 10 juta. Bang Akbar 10 juta. Bang Bahri 10 juta. Bang Akram 10 juta. Bang Hadi berapa Bang Hadi? Lembaga survei 10 juta. Deposit 5 juta. Luar biasa Bang Hadi kita. Semoga sukses dengan lembaga surveinya. Indobarometer. Yang selanjutnya Bang John. Bang John dari Sumatera Barat. Silakan bicara. Iya, apalagi bikin sendiri berarti makin banyak duitnya. Masih ada. Ini masih tetap kontrol. Jadi langsung transaksi ya, Bang ya?
Bang Bahri sudah ada transaksi belum di situ? Sudah dicoba belum Bang Bahri? MD Tangerang. Lagi proses ya? Lagi proses. Bang Arkam juga lagi proses ya? Bang John dari Sumatera Barat. Ada? Bang Joni. Bang Ahmad Yani berapa? Karena ketua umum partai sudah jelas. Putaran miliar ini dengan anggota. Kita doakan. Daripada yang lain kita doakan, mending Bang Yani kita doakan. Investasi 3 miliar. Sulawesi Tengah jelas. Hari ini saya dapat informasi 10 juta MC. Paling tidak 1 juta sudah jelas. Deposit. Yang lain siapa lagi? Bang Yud, siapa lagi tuh Bang Yud di sana yang mau bicara? Jangan cuma bicara, langsung isi. Silakan. Bang siapa? Bang Farus, Saman, Kuningan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi 1 juta. Alhamdulillah. 1 juta rubel atau dolar? Insya Allah MUI Jawa Barat ingin mengadakan acara seperti ini. Luar biasa. Oh, ayo Jawa Barat akan acara sendiri nanti, luar biasa. Hairul Anas Suhaidi yang kebetulan adik kelas saya ini di SMA. Oh. Halo Mas Anas. Saya sangat bangga sebagai kakak kelasnya. Ya, Mas Anas bisa menghadirkan aplikasi yang setara dengan Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Dan sebagai sekum, saya akan segera rapat dengan majelis, dengan presidium semua yang jumlahnya 9 orang. Itu untuk mewajibkan seluruh anggota Kahmi se-Jawa Barat, ya, MD-MD untuk beralih ya, menggunakan aplikasi KIPI ini ya. Luar biasa, terima kasih Bang Farus Saman. Terima kasih, tolong disampaikan, ditularkan semua itu yang 1 juta itu Bang. Insya Allah. Tadi ada yang 80.000 sudah 14 triliun, apalagi yang 1 juta. Selanjutnya siapa? Lampung, silakan. Bang siapa itu? Lampung, silakan. Bang siapa lagi? Lampung sudah ada? Lampung ada? Atau yang lain yang sudah siap? Bang Dindin Hasimudin, silakan Bang Dindin. Langsung ya, bicara sedikit tapi dananya harus banyak. Idem sama Bang Dindin silakan. saja ngikuti aja instruksi Bang Fahrus. Ikut Bang Fahrus saja nanti koordinasi sama instruksi sama Bang Fahrus. Ya, siap. Wah, terima kasih Bang Dindin. Di sini ada Kang Yaya Ropandi, Ketua Persatuan Guru Madrasah se-Indonesia. Wah, alhamdulillah. Sudah se-Indonesia itu berarti 1 juta kali se-Indonesia banyak itu. Kalau seluruh guru madrasah. Terus Bang Dindin, Bang Yaya Ropandi, Bekasi bagaimana? Saya supaya tidak kewalat sama sekjen saya di Jawa Barat, saya 2,5 juta. 2,5 juta, terima kasih Bang Yaya. Nah, ditulis. Karena sudah tercatat sama Bang Yud itu ada 500 chat yang masuk malam ini. Bang Yaya terima kasih dan tolong ditularkan kepada yang lain yang 2,5 juta. Karena tadi itu ada 80.000 sudah triliun dia punya isi. Terima kasih. Siapa lagi Bang Yud? Kang Yaya. Sukses selalu. Yakusa. Yang lain siapa? Alimbas. Siapa lagi nih? Bang Abah. Oh, Mempawa silakan, Mempawa. Abangku silakan. Silakan Bang, Mempawa. Buka mute buka.
10 juta. Sarinande, Bang Mempawa silakan. Dari Mempawa, MD kami Mempawa. Bang siapa ini? Silakan Bang. Bang Sarinande 10 juta. Luar biasa. Terima kasih. Oh, Ibu Sarinande. Gampang dirubah. Kiki berapa? Bun. Masya Allah. Deposit ya Kak? Iya. Iya. Insya Allah Kiki deposit 5 juta. Sudah mendekati 1 miliar. Siapa lagi yang mau ingin melengkapi 1 miliar? Mempawa, silakan Bang. MD kami, Mempawa. Silakan bicara. Bang Yud, Mempawa Yud, Bang Yud, lebarin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 juta ya lah. 2 juta, terima kasih. MD kami Mempawa, 2 juta. Sudah mendekati 1 miliar. Aceh. Bang Yud, Aceh. MW Aceh atau MD? MD. Aceh Singkil. Bang Musni, silakan Bang Musni. Mute, buka, dimute kan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ya, dari Aceh Singkil, MD kami Aceh Singkil. Alhamdulillah. 20 juta. 1 juta. 10 juta. 1 juta. Oh, 1 juta. Tidak apa-apa Bang. Kita mulai dari 1 juta. Nanti menjadi 1 triliun. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Menjemput Lailatul Qadar, Bang. Amin. Siapa lagi? Terima kasih. Dari Aceh ke siapa lagi nih? Benyamin, Bang Benyamin. Dokter Gigi. Bang Rusli. Ada Dokter Asad. Presidium Kahmi Jawa Barat. Habis deposit langsung transaksi, kata Bang Supratman. Halo Bang Rusli. Iya. Siapa lagi ini? Dokter Asad, Dokter Asad. Iya, Dokter Asad silakan. Dokter Asad, beliau owner Rumah Sakit Permata dan Presidium Kahmi Jawa Barat. Weh. Berapa Bang? Angkanya berapa? Deposit. Rumah sakit pun bisa melakukan pembayaran. Karena di rumah sakit bisa menyelesaikan pembayaran. Siap. Sebentar lagi akan dipenuhi itu. Ayah, atur rumah sakit. Ya, siap. Berapa Bang? 10 juta. Bang Rusli, Dokter Asad. Ya, berapa? Halo. Silakan Bang. 5 juta. 5 juta. Tercatat, terima kasih. Selamat Dokter Asad. Tulis, jangan lupa ditulis, Bit. Ditulis, sudah mendekati 1 miliar. Karena kalau sudah 1 miliar, kita tutup malam ini. Pak Jai, silakan Bang. Buka mutnya Bang Yuti. Pak Jai berapa? Bukan. Ini. Kita naruh uang di aplikasi ini. Bisa untuk belanja apa aja. Iya, yang ini Bang Jai. Silakan Bang Jai. Iya, dibuka Bang, mutenya Bang. Bang, mutenya dibuka Bang. Bang Jai. Suaranya. Silakan.
Sambil menunggu yang lain, dibuka bang. Mutenya itu, yang merah itu dibuka itu. Kalau tidak bisa di chat bang ya, langsung chat aja. Kalau belum nggak kedengaran, nggak bisa bicara, di chat aja. Selanjutnya siapa lagi? Alhamdulillah sudah berkisaran ratusan juta yang masuk. Sudah hampir 150 juta. Bang siapa ini? Siapa itu? Bang Mut? Siapa? Cakomar. Silakan bang. Silakan. 2,5 juta. 2,5 juta. Terima kasih Bang Komar. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bang Komar? Silakan, Cak Komar. Lanjut. Semangat. Ya, semangat dan mohon ditularkan kepada semua kader kami HMI di sana. Ya, Laskar Yakusa Surabaya. Yakusa Surabaya. Terima kasih Cak Komar. 2,5 juta. Silakan yang lain. Mohon jangan sampai berhenti di sini karena masih ada Lailatul Qadar sampai akhir. Ahmad Ali. Silakan Bang Ahmad Ali. Bang Ahmad Ali Sidik. Silakan Bang Ahmad Ali. Mohon maaf, itu sudah tadi Dokter Asad itu maksudnya. Sudah Bang ya? Sudah, alhamdulillah. Dari Jawa Barat. Dokter Asad. Makasih Bang, Rumah Sakit Bekasi ya. Makasih Abang. Rumah Sakit Permata Cirebon. Yang di sini jangan cuma yang di luar, yang di sini bagaimana? Sudah transaksi belum? Jangan cuma menonton yang dalam sini. Minimal 1 juta yang ada di sini. Sudah 100 orang di sini sudah 100 juta. Siapa lagi yang mau bicara? Kalau Bang Burhan sudah otomatis dia yang keluarkan cek. Oke, sementara siapa lagi dicek? Ada yang 175 juta. Berarti kita malam ini sudah kurang lebih 175 juta. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua Kakanda, Yunda, baik yang berada di markas MN Kahmi Turi dan secara daring. Terima kasih banyak Bang, dan mohon soft launching ini disebarluaskan. Akan menuju grand launching pada waktu kapan Bang Hairul? Setelah Lebaran. 2 bulan dari sekarang. 1 sampai 2 bulan dari sekarang kita akan grand launching. Masih ada lagi pesan-pesan yang lain yang terakhir, silakan Bang. Sebelum kita tutup, jangan lupa yang ada di sini parcel, habiskan di luar. Terima kasih, alhamdulillah. Dengan demikian pada malam hari ini kita tutup. Terima kasih banyak atas. Caranya top up tadi STM nanti di ini. Oh iya, nanti berhubungan langsung. Oh ya, nanti dari semua yang ada ikut pada malam hari ini sekitar 500 orang yang hadir baik secara daring maupun yang ada di markas Turi MN Kahmi. Semoga malam hari ini membawa berkah bagi kita semua. Bayangkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk ada yang bertanya. Iya, Bang Yuti, tolong nomor telepon di chat sana. Siapkan. Ada nomor telepon yang berhubungan dengan siapa saja. Ada nomor yang CS. jelas. Ada nomor CS di aplikasi. Oh, ada nomor CS di aplikasi Bang ya. Kakanda, Yunda yang ada di luar sana secara daring, ada aplikasi di CS di situ nomor teleponnya.
Alhamdulillah, dengan demikian pada malam hari kita tutup dan kongko-kongko masih tetap berjalan, dan yang masih mau ingin sahur silakan sahur bersama. Terima kasih kepada semua tim yang terlibat pada malam hari ini. Sahur bersama melalui Zoom, WA, dan Facebook. Dengan demikian kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.